air ini turun, maka akan terjadi lebih miskin. Itu adalah dulu kan 33% miskin kita. Kenapa kita miskin? Bahkan 2000 sampai 2005, 2006 menyatakan salah satunya adalah di Riau ini pelalawan daerah tertinggal. Kondisi yang coba kita tertinggal. Kita ada berjuang dari masa ke masa, dari program saya pokok dan banjir tetap ada tertahu, tapi tidak seperti ini. Tahun kita panggil juga punan jalan semua. Tapi kondisi beberapa tahun ini dalam boleh katakan jangankan tanaman lagi, kita ada pun yang mau mati begini Pak. Ada mati tidak makan, ada jebaran ke timur. Oleh sebab itu kita lihat sekarang mungkin ada sebagian kecil, tetapi daerah kita adalah daerah masyarakat pertanian dan dari miskin mulai berkembang. Ini dalam beberapa tahun ini bagaimana sekarang? Tapi saya rasa Abdullah sama Monangnya tidak perlu disebut, ya tetap sendiri. Bahkan barang ini dari secara eksekutif Pak Gubernur dapat berjuang dan ini, begitu juga kabupaten, Kelang dan Ampar dan pakar-pakar kita, orang tua kita beda-beda tetapi satu persepsi. Jadi inilah mudah-mudahan nanti bisa kita dapatkan hasil yang lebih baik. Terima kasih. Silakan Pak Detri. Kalau rapat di sana masih. Selamat pagi. Imam sudah mengucapkan. Salawat serta salam kepada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tim secara keseluruhan bahwa pagi hari ini kita membicarakan masa depan. Ketika kita melihat, nah ini kok berlawanan dengan data BPS. Kenapa? Nah saya curiga bahwa dalam hal ini kalau umpamanya kita tahu data BPS itu sifatnya itu adalah regresi. Awalnya kita merasakan PLTA itu sangat membahagiakan kita di Provinsi Riau 1985, berarti dari senaknya seperti itu, kemudian terpecahkan dengan adanya PLTA. Dan awalnya kita memang bahagia dengan kondisi pengelolaan. Sebab kalau umpamanya kita perhatikan, banyak juga bendungan-bendungan di dunia ini, ya, seperti di Cina dan negara-negara lain, itu sepertinya sudah ini SOP-nya itu selalu menyesuaikan dengan kondisi. Nah, kalau kita perhatikan apa yang dilaksanakan sekarang, SOP-nya sepertinya tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Tadi diceritakan ada banjir sampai berbulan-bulan. Coba kita perhatikan. Kemudian perekonomian masyarakat juga langsung terefek dengan kondisi seperti itu. Semua kata kira-kira penurunan dari pendapatan masyarakat akibat daripada ini. Seharusnya ke depan mungkin kita terpantau oleh World Bank. Akhirnya ya pendapatan masyarakat turun. Benar itu yang dipertanyakan Pak Abdullah sendiri dalam tulisannya. Ini PLT Kota Panjang ini berkah atau musibah? Pertanyaan itu dari awal dulu sampai saat ini masih relevan. Dengan sekian puluh kampung dan desa yang terendam di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dan juga sebagian di Sumatera Barat dengan listrik 114 punya bak kontrol. Tidak, setiap tank kita punya bak kontrol ya. Kalau penuh karena itu melimpah. Ini tahu-tahu 5 pintu dibuka. Tidak ada SOP-nya, tidak berangsur-angsur. Sehingga kalau sudah ada edaran dari PLT Kota Panjang memberitahukan kepada Gubernur Sumbar dan Gubernur Riau bahwa mereka membuka 5 pintu, ditanya relawan, ini 2 hari lagi kiriman datang nih. Bukan kiriman paket COD, tapi kiriman banjir. Nah, siap-siaplah. Nah, dan terutama ini DPRD Provinsi Riau sebagai perwakilan dari masyarakat
untuk menjadikan isu PLT Kota Panjang ini dengan segala dampak negatifnya sebagai bola salju yang terus digelindingkan. Artinya jangan sampai audiensi tinggal audiensi, FGD tinggal FGD setelah ini menguap. Jadi kami mengajak persoalan ini terus kita kawal. Tadi saya persoalan sebelum kita start untuk kepada Pak Haji Muhammad Arif untuk mengkoordinasi menjadi langkah panjang kita sampai harapan-harapan kita dipenuhi. Untuk berikutnya silakan kalau